There's a window I have open, I'll never let it close. Through it I am finding everything I need to know. Something about the rainfall, how it sounds when it calls. It knows so much more than the levy of a song. It's a look inside, a hole in the sky, a way to see the space between the answer and the why. You need a brilliant light, a way to find a window into everything, and waiting for the rise. There's magic in the hour before the day is found. There's something about the mountains, the way I see them now. Something about the light, how it dances through my mind. Something peaceful about Romo Agustinus Supriyadi PR yang terhormat, atas nama Bapak Gervasius Suyarno dan Ibu Julia Gratia, serta Bapak Thomas John Sarkon dan Ibu Teresia Renusani, perkenankanlah kami menyerahkan putra putri kami, Agustinus Anggi Anindityo Karyo Laksono dan Dina Kardina Suryanti, yang ingin saling mengucapkan janji perkawinan mereka menurut tata cara gereja Katolik. Semoga perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh Tuhan restu, saudara-saudari dan umat serta hadirin di sini. Maka kami mohon Romo berkenan untuk meresmikan dan menentukan perkawinan mereka ini menurut ajaran dan tata cara gereja Katolik. Kepada Bapak Ibu yang telah memputra putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan, dengan senang hati saya atas nama gereja menerima Agustinus Anggi Anindityo Karyo Laksono dan Kardina Suryanti, dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan menentukan perkawinan mereka menurut tata cara gereja Katolik. Mari kita mohon berkat Tuhan agar mereka nanti sungguh-sungguh menjadi pasangan suami istri yang baik. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Mari sekarang bersama-sama sembah Tuhan, sembah segala cinta untuk memohon berkat-Nya.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia yang kami sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, saudara kita, anak kita, Agustinus Angki, Anindya Yoroksono dan Bernardina Suryanti akan saling menentukan janji kesetiaan mereka di hadapan Allah dan kita semua. Gereja ikut bergembira dan menerima kedua saudara kita ini dengan senang hati. Marilah kita mohon kepada Allah sumber kasih yang sejati agar berkenan memberkati mereka. Kepada saudara-saudara yang tidak beragama Katolik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan ini. Kami juga memohon dukungan Anda melalui doa-doa, kepercayaan dan keyakinan Anda selama perayaan perdana suci yang akan dilaksanakan menurut tata Gereja Katolik. Sekarang dengan kesadaran akan keterbatasan dan kelemahan kita, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita, mengakui segala kekurangan dan dosa kita agar kita layakkan batas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Malaikat Penatus dan kepada saudara sekalian, doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau menghendaki agar cinta kasih suami istri Kau kuduskan dan Kau berkati. Semoga kedua Bapak Agustinus Angki, Anindya Yoroksono dan Bernardina Suryanti yang telah Kau tuntun dalam perjalanan untuk saling mengasihi dan menyatukan diri ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha melayani dalam suka dan duka agar mereka dapat menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan Tuhan Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Sejenak dengarkan satu Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya." Lalu Tuhan Allah menutup daripada segala binatang kita dan segala burung di udara. Dibawa semua pada manusia itu
kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur lembah. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu bukit daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan unsur dari yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulang dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Kasihlah seorang akan yang lain. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, berikanlah kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya anakku berdua, Anggi dan Dina. Kalau kamu memilih bacaan ini, bukan kamu yang memilih aku. Coba saya tanya, Anggi, Dina itu kamu pilih atau Dina yang memilih kamu? Kamu yang pilih? Pilih. Terus ya, Dina, kamu yang memilih Anggi atau Anggi yang memilih kamu? Kamu sudah pilih. Pertanyaan saya, Anggi, kenapa kamu pilih Dina? Jawab jujur. Yang paling cocok. Yang paling cocok. Yang paling cocok. Iya. Alasannya itu. Iya. Apa alasannya lain? Seimbang dong. Nanti kan? Nanti. Pintar kan? Coba terlalu ngomel ya. Untuk suti. Oke. Dina, kenapa kamu yang Anggi? Terima. Baik. Oke, saya tanya sekarang saya perdalam. Kalau Anggi memang seiman, tidak ada laki-laki lain yang seiman juga. Loh, adakah laki-laki lain yang juga seiman dengan kamu? Makanya saya tanya, kenapa kau cocok? Anggi, saya tanya, kenapa kamu merasa cocok? Bingung jawabnya. Inilah sebenarnya sebuah masjid. Kadang kita berhenti pada soal hal yang sangat hormatif yang bisa dikatakan, tapi sebenarnya kalau diperdalam lagi kita tidak bisa menjawab. Kepada saudara kasih, kita memilih seseorang, tapi sebenarnya kita tidak tahu persis alasannya kenapa. Kalau dikatakan dia itu adalah ganteng, ada banyak orang yang lebih ganteng, diri-dirinya juga ganteng loh. Kenapa tidak pilih diri dia? Diri tidak ada yang menyayangi. Yang lain juga masih ada. Kenapa pilih Anggi? Anggi, kenapa kamu pilih dia? Ada anak lain yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih pandai, yang lebih sabar, yang lebih baik, dan lain sebagainya. Kenapa kau pilih dia? Kita seringkali tidak akan menjawab apa yang nanti ujung-ujungnya dan mengatakan Tuhan telah menentukan. Meskipun bacaan pertama yang dipilih itu sangat menyinggung perasaan saya. Coba Bapak perhatikan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kurang ajar banget Bapak. Jadi yang paling tersinggung saya jadinya. Tapi ini membahayakan kalian berdua. Soal kecocokan di sini memang sangat relatif. Soal kesabaran relatif, soal kecantikan relatif, soal ketampanan relatif. Ini yang disebut misteri kehidupan yang Allah
mencintainya. Maka sebenarnya kalau kita membangun sebuah keluarga sebenarnya memang ada kalau yang apa? Cinta. Tetapi saya kira cinta tidaklah cukup. Tapi justru ada yang lebih mendalam, tidak lain adalah sebuah komitmen. Kalau aku memilih dia, maka pertanyaan adalah untuk apa aku memilih dia? Kalau tadi mengapa? Karena cocok. Sekarang nanti kenapa aku memilih dia? Untuk apa? Untuk jadi pendamping dan membahagiakan kamu. Tujuanmu menjadi pendamping dan membahagiakan kamu. Oke, kita begitu juga. Sama, ingin membahagiakan kamu. Ini jangan kamu kecewakan. Kalau tujuan pertama aku ingin bahagia karena pendampingku, itu akan kecewa. Nah, taruhlah sekarang. Aku memilih kamu bukan supaya kamu membahagiakan aku, tapi aku ingin membahagiakan kamu. Itu justru kuncinya. Amin, Bapak Ibu. Nah, arah dan katakan bagaimana? Yesus memilih para murid bukan para murid supaya membahagiakan Yesus, tapi Yesus ingin membahagiakan para murid sehingga para murid itu bukan lagi dianggap sebagai atasan dan bawahan, tetapi menjadi sahabat. Bahkan komitmennya Yesus adalah aku memilih kamu supaya kamu selamat. Aku memilih kamu demi kamu selamat. Aku rela mengorbankan nyawaku. Tak ada kasih yang lebih agung sebagai seorang yang menyerahkan nyawa untuk orang yang dicintainya. Amin. Nah, kedua, kalau kamu saya tanya kenapa kamu untuk apa kamu memilih Dina? Aku ingin membahagiakan Dina. Maka waktu demi waktu, hari demi hari, usaha untuk senantiasa bagaimana membahagiakan pasangannya. Ketika pasangannya bahagia, aku pun ikut bahagia. Tetapi kalau tujuannya supaya aku bahagia, maka belum tentu pasanganku bahagia. Tentu enggak lagi. Tolong diralat, nak. Mengapa kamu memilih Dina? Membahagiakan Dina. Tapi kepean sama ya, tidak apa-apa ini ya. Kedepannya dari waktu ingin membahagiakan istri saya, istri pun juga begitu. Maka nanti pertanyaan, mengapa kamu melakukan itu? Supaya suami itu bahagia. Namun kita sadar bahwa menuju ke arah itu tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah. Selalu kita mengalami banyak perkara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Betul? Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Betul? Tapi apa yang Tuhan janji? Memberikan kekuatan. Perjalanan kamu juga tidak akan selalu mulus. Kerikil-kerikil tajam yang sekarang belum kamu rasakan, belum kamu lihat, suatu ketika akan menjadi masalah. Selama ini kopi mungkin terasa manis, tapi suatu saat akan menjadi pahit. Selama ini mungkin tidak akan terasa sesuatu dan mungkin rasanya enak, suatu saat akan menjadi hambar. Selama ini mungkin aku memandang kita sebagai sesuatu yang sangat membahagiakan, pada suatu saat mungkin akan menjengkelkan. Ya mas, kesenang aku, akan menjawab kesenang. Sangat memungkinkan kalau tidak percaya pada bergurau kepada mereka-mereka yang sekarang sudah mengenyam banyak kehidupan dan keluarga. Saya tanya kepada Bapak ini, Bapak, apakah kehidupan keluarga Bapak baik-baik saja, terus lancar, lurus-lurus saja? Enggak. Selalu juga ada kendala-kendala. Maka dari itu yang penting adalah komitmen. Saya selalu pada kamu 3T. Ini cara bayarkan nanti kamu dilukis saja. Terus saya 3T. Cakup tata. Dalam menghadapi berbagai masalah, entah itu masalah ekonomi, nanti juga mungkin masalah pendidikan anak-anak, mungkin juga masalah
kasih dan sebagainya. Hanya satu kuncinya, kalau tetap taat. Kunci ini yang akan menjadikan kamu akan bertahan sampai akhir. Yang kedua, tetap. Kamu tidak mudah goyah dan kamu terus-menerus memiliki pegangan agar senantiasa tetap dan tidak mudah jatuh. Perkara-perkara kecil bisa menjadikan kamu jatuh. Perkara-perkara kecil bisa menjadikan kamu kecewa. Perkara-perkara kecil bisa menjadikan kamu rapuh, dan itu menjadikan kamu tidak kuat. Karena pesan saya harus tetap. Dan yang terakhir, tutup sampai akhir. Amin. Amin. Ingat baik-baik pesan omnya, nanti ditulis di kamar 3T. Oh. Terus, nah, lo kawan tutup tak tutup nanti ditambah 4T-nya. Nah, orang tata, orang tertak, orang tutup tak tutup. Inilah yang juga menyebabkan kita boleh belajar dari Yesus. Yesus terus-terus setia akan panggilannya. Tata, tutup 3 Mengapa demikian? Karena saya melihat dalam cinta dan pemurnian. Tak ada cinta tanpa pemurnian. Kalau engkau mencintai, maka kau harus berkorban apapun demi orang yang dicintai. Tujuannya adalah kebahagiaan bersama. Tapi tidak mungkin percaya kalau aku hanya berpusat pada kebahagiaan diri sendiri, maka aku ingin membahagiakan bersama. Itu berkatalah yang diperjuangkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita teruskan mengikuti perkalian. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk selalu mengikat diri dalam hidup berkalian. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir di sini juga untuk menyaksikan peristiwa kehormatan ini. Kristus memberikan berkat berlimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah memutuskan kalian dalam baptisan, dan ini yang memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakaran perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban hidup berkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan itu di hadapan gereja. Silakan didampingi oleh kedua saksi. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan diresmikan, rekan-rekan saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi, saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua mempelai ini. Agustinus Angki Anindya Haryo Laksono. Sungguhkah saudara dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara seumur hidup? Ya, dengan sungguh dan ikhlas. Bersediakah saudara menjadi bapak dan yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Bernardina Ardina Suryanti. Sungguhkah saudari dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Saudara-saudara sekalian, sekarang tiba saatnya untuk meresmikan perkawinan Agustinus Angki Anindya Haryo Laksono dan Bernardina Ardina Suryanti ini. Saya persilakan calon mempelai berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Pada hadirin saya persilakan ikut berdiri untuk menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon pengantin ini. Silakan. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini,
Saya, Agustinus Angki Anindityo Haryolaksono, memilih engkau, Bernardina Hardina Suryanti, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Bernardina Hardina Suryanti, memilih engkau, Agustinus Angki Aninditya Haryolaksana, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Gereja dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga pemberkatan perkawinan ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan menceraikan manusia. Ya sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Akhiri kenakalan cincin ini pada jari manis istrimu sebagai anak cinta dan kasih. Semoga kita silakan sekalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin. Tuhan Yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengobarkan cita serta semangat pengorbanan yang tak berkuda di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan serangan kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Wakil dari orang tua. Selalu menyelesaikan. Amin.
Haryo Laksono dan Dina Hardina Suryanti. Sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup mandiri sebagai sebuah keluarga baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu orang tuamu dan dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang ini. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian, pada saat yang bahagia ini, ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohon restu untuk perjalanan hidup keluarga kalian. Saudara-saudari yang berkasih, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah agar Ia menyatukan kedua mempelai ini dalam cinta kasih, berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Nya. Bapa yang berbahagia, buatlah kedua mempelai ini dengan hidup dengan cinta kasih sejati, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, tetap setia satu sama lain dan saling mengenal. Bapa yang Maha Tinggi, ajarilah mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, tekun dalam doa dan murah hati terhadap kaum fakir miskin. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bapa yang murah hati, ajarilah mereka membalas kejahatan dengan kebaikan, berlaku jujur terhadap setiap orang, bersemangat dan rajin dalam bekerja, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh cinta, buatlah mereka mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai dan bersahaja, serta tahu berterima kasih dan membalas. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hamba-hamba-Mu ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka selalu mencinta dengan kasih sejati dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia demi Kristus Tuhan dan antara kami. Kita siapkan bersama.
yang kami siapkan ini, inilah surga itu dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Semoga persembahan ini mampu menyucikan pernikahan saudara kami, Agustinus Angki Aninditya Haryoraksono dan Bernardina Hardina Suryanti. Semoga karena melayani Ekaristi mereka semakin mencintai dan mengasihi Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Ketika akan diserahkan pemenang secara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencampurkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah berjamaah, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan
ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Kami. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh darah Kristus hidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatianlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, semurahkan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Kami mohon secara selamat bagi kedua mempelai yang saat ini memohon berkat suci dari-Mu. Semoga disatukan dalam ikatan kasih yang sejati dan setia hingga akhir, seperti Kristus Putra-Mu telah setia pula sampai akhir dalam panggilan misi tugas-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keadaan iman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria dan Buddha Allah, Santo Yusuf suaminya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya mengenal di hati-Mu. Semoga kami Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi Kepala Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kalau pada kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa dengan rendah hati, supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup, serta merasakan berkat Tuhan. Ya Allah yang kuat kuasa, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan istri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak ada kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dicurahkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Bernardina Hardina Suryanti, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga Agustinus Angki Aninditya Laksono, suaminya, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai pasangan hidup yang sepadan. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat dan pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri.
sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan beri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh janji menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah Yesus Kristus Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, restuilah perkawinan ini. Berkat kekuatan korban Kristus ini, mereka telah Kau persatukan dalam ikatan suci dan memuaskan dengan satu roti dan satu piala. Semoga mempelai berdua Agustinus Angki Aninditya Haryolaksono dan Bernardina Hardina Suryanti ini senantiasa tinggal di dalam kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baik, sebelum memberkat, saya ucapkan selamat propisian kepada kedua keluarga, baik dari keluarga Angki maupun Dina. Saya berbahagia atas perkawinan mereka berdua dan semoga apa yang dimulai, harapan dari Bapak Ibu, dari kedua keluarga dan kemudian saudara-saudari keluarga besarnya menjadi kekuatan yang luar biasa bagi perjalanan rumah tangga kalian berdua. Dan meskipun Anda berdua sekarang sudah dilepaskan dalam mandat tertentu untuk bisa mandiri dalam hidup keluarga, namun bukan berarti bahwa kalian sudah lepas sepenuhnya, tidak mau peduli lagi dengan keluarga Anda masing-masing. Tetaplah banyak belajar dari mereka, terutama saat-saat kalian membutuhkan kekuatan, membutuhkan tuntunan, serta pemecahan masalah dalam keluarga dan nanti. Ya, baik. Mari kita akhiri pernikahan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, dengan ini pemberkatan perkawinan sudah selesai. Pergilah engkau bebas. Kami yang datang kembali untuk mengucapkan syukur atas kedamaian pada saat kami menerima rapat pemberkatan perkawinan ini. Bunda Maria, Bunda yang terkasih, kami sangat bersyukur atas sama perkawinan dan sekali kami bersyukur dari ini. Kami mohon kepada-Mu, doakanlah dan dampingilah kami berdua dalam membangun dan menjalani hidup berkeluarga, agar senantiasa bertumbuh dalam kasih sayang yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dan menebus dosa-dosa kami. Biarlah doakan kami agar Tuhan akan Yesus Kristus senantiasa menyelamatkan hidup kami dan anak-anak kami di dunia yang penuh dengan tantangan dan selalu berubah. Bunda Maria, mohonkan kami kuatkan baginya, agar kami senantiasa saling setia dengan jujur dan tulus dalam membangun kehidupan keluarga kami, sebagaimana telah Yesus Putra setia dalam menjaga tugas kudus ini. Semoga nikmat dan dan saling memberikan diri satu sama lain dengan jujur dan tulus sampai semoga selalu Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria,